Kita akan melanjutkan ke integral luas ya. Mana modulnya ini dia? Ya. Tolong diingatkan nih, ibunya nih lupa. Kemarin yang ini, apakah sudah dibahas yang latihan 3 nomor 6 ini? Dis? Udah, Dis? Kayaknya udah deh. Oke, berarti masuk ke sini ya. Integral luas ya. Oke. Apakah kemarin sebentar, ini siapa? Oh, Diva. Oke, Diva udah join. Berarti Andriano doang. Yang ini apakah kemarin saya sudah mulai membahas yang ini apa belum, Dis? Kayaknya belum deh, Bu. Oh, belum. Oke, kita masuk ke sini ya sekarang ya. Oke. Gini. Jadi, integral itu kan nanti fungsinya itu buat menghitung luas daerah ya. Menghitung luas daerah sama menghitung volume benda putar. Nah, ini adalah terapannya nanti. Nah, menghitung luas itu caranya bagaimana? Jadi, kita memakai yang integral tentu ini ya, dasarnya ya. Jadi kan nanti ada kurva nih. Ada kurva, kemudian nah misalnya parabola seperti ini ya. Kemudian ditanya hitunglah luas daerah di bawah kurva ini dari misalnya ini dari 0 ya. Dari 0 sampai misalnya di sini 4 gitu. Di sini ada 4 misalnya. Nah, kalian diminta menghitung luas daerah yang di sini nih. Nah, kalau pakai rumus yang waktu SMP kan nggak ada. Ini bentuknya apa, nggak beraturan ya. Maka integral lah yang akan dipakai di sini. Nah, konsepnya bagaimana sih kok bisa menghitung luas? Jadi gini, kita akan mempartisi ini kalau terhadap sumbu X ya, kita akan mempartisi wilayah ini menjadi persegi panjang kecil-kecil. Kemudian, nah ini kalau di titik sini berarti persegi panjangnya seperti ini. Nah, persegi panjang kecil-kecil itu nanti akan kita jumlahkan luasnya ya. Nah, kalau luas persegi panjang kan gampang gitu. Panjang kali lebar. Nah, ini panjangnya yang mana ya? Panjangnya tingginya ya. Tingginya itu siapa? Si ketinggian kurva. Nah, kita sedang menghitung persegi panjang di mana nih? Kalau saat di sini berarti tingginya si kurva di sini gitu kan, di X berapa. Nah, kemudian kalau misalnya persegi panjangnya besar, kan nanti ada daerah yang dia akan ada di atas, kemudian ada ke dalam gitu ya, ada bagian yang nggak kehitung. Maka delta X-nya, si jarak X persegi panjang yang satunya ke persegi panjang yang lainnya itu, deltanya ya, berarti ya selisihnya itu kita limitkan ke 0. Gitu ya, jadi konsep limit turunan itu kan dasarnya adalah dari limit. Kemudian turunan itu nyambungnya adalah integral gitu kan. Maka ini nyambung semua. Jadi persegi panjang ini kita limitkan ke, jadi kayak misalnya dia cuma bentuknya tinggi doang. Kalau misalnya persegi panjangnya jadi nggak punya lebar ya. Jadi dia cuma tingginya kurva doang. Nah, tingginya kurva itu siapa? Si fungsi fx. Nah, jadi f yang di dalam ini adalah turunannya ya. Kalau kita integralkan maka kita ketemu fungsi aslinya. Nah, itulah dasarnya integral itu fungsinya untuk menghitung luasan di bawahnya kurva ini ya, pasti terhadap sumbu X di sini gitu. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya menghitung luasnya seperti apa. Kita ke contoh 1. Sini. Nah, ini dia. Berarti minimal kita harus tahu gambarnya ya. Nah, ini biasanya nanti akan muncul fungsi linier, fungsi kuadrat itu yang akan sering muncul. Nah, kalau fungsi linier, nih ya, kalian ingat saat menggambar di program linier ya, kalau linier kan tinggal X dan Y bikin tabel aja ya. X, Y, kemudian di sini, kalau X-nya 0, masukkan ke sana, Y-nya 0 juga. Sekarang kalau X-nya 1 kali 2, ya udah 2. Nah, kemudian kita gambar aja.
gambarnya adalah X-nya 0, Y-nya 0 di sini. Kemudian X-nya 1, Y-nya 2, berarti di atas ini ya. Nah, 1,2 di sini letaknya. Kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Karena dia linear. Kemudian nih, perhatikan dengan sumbu X. Nah, sumbu X yang ini. Kemudian dengan garis X sama dengan 1. Kita bikin garis X sama dengan 1 di sini. Kemudian ada X sama dengan 2. Kita bikin di sini. Nah, luas daerah itu harus wilayah tertutup ya. Kalau wilayah terbuka nggak bisa dihitung. Maka daerah yang kita hitung luasannya adalah harus kena garis X sama dengan 1, harus kena garis X sama dengan 2, harus kena sumbu X, harus kena kurva. Itu. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, kalau gambarnya udah ketemu, kita tinggal menghitung luasannya. Luas, kita buat ke lambang integralnya, berarti batasnya adalah dari 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2. Batas integral itu adalah kirinya arsiran itu paling kiri itu di angka X berapa. Kemudian batas atasnya ini adalah paling kanannya arsiran itu di X berapa. Gitu. Kemudian fungsinya adalah ketinggian grafik kita ini. Batas atasnya ini ya. Di sini adalah 2X. Nah, ini kita integralkan. DX. Nah, begini lambang integralnya. Berarti kita tinggal mengerjakan integral tentu ya. Berarti 2X kita integralkan. Integral 2X apa, Trisha? A per N plus 1, X pangkat N plus 1 jadinya apa? 2 ya, Bu. A-nya 2, N-nya berapa? N-nya 1. 1. Berarti integralnya adalah rumusnya, saya ingatkan lagi, A per N plus 1, kalau integral ya, N plus 1, X pangkat N plus 1. Nah, sekarang kalau 2X, jadi integralnya apa, Trisha? Berarti X pangkat 2. Ya, betul. Kemudian batasnya ini kita substitusi. Ini batas ya, bukan kuadrat ya. Nah, 2 dulu yang kita substitusi ke X-nya. Jadi 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, jadinya 3 ya. Nah, ini jawabannya adalah 3 satuan luas. Oke, karena dia luas daerah, maka setelah ketemu angkanya, kemudian kita beri satuannya adalah satuan luas. Apakah paham? Contoh yang ini A ya harusnya. Ini B. Apakah paham cara mengerjakan integral luas? Bisa ya? Jadi nyambung sama integral tentu kemarin. Yang penting kalian tahu batasannya ini, batas integralnya itu dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, kalau yang B, ini kalian tanpa gambar pun bisa nih, karena batas integralnya udah ada ya. Yang B itu langsung integralnya adalah luas. Tapi nanti kalau misalnya Bu, ajarin cara menggambar grafik dong, nanti saya ajarin. Ini kalau misalnya kalian nanti jatuhnya di soal PG ya. Nah, kalian langsung aja tulis seperti ini. 3X kuadrat plus 6X. Nah, tinggal diintegralkan ya, dx begitu. Bu, kalau pakai gambar, gambarnya kayak apa? Nah, ini nanti kalian tinggal melanjutkan ya, integral tentu nih. Kalian integralkan dulu 3x kuadrat plus 6x, setelah itu batasnya 2 masukkan ke x, kemudian dikurangi 0 masukkan ke x. Gitu. Nah, kalau pakai gambar, kalian cari titik ekstrimnya, Y aksen ya. Pakai turunan nih, titik balik maksimum, titik balik minimum kemarin ya. Ini kalau turunan berarti 2 dikali 3 ya, 6x. 6x ditambah 6 sama dengan 0. Kalau kalian mencari ekstrim, berarti sama dengan kan 0. Nah, begini. Jadi ketemu x-nya adalah min 1 ya. Min 1. Nah, kalau udah dapat x-nya, kalian buat tabelnya. Untuk grafik parabolanya, tabelnya jangan kayak linear. Linear 2 cukup. Kalau parabola, kalian bikin di sini ada 3. Nah, ini pembuat titik balik maksimum atau minimumnya ini
titik ekstrimnya itu kalian letakkan di tengah karena simetris ya. Nah, kemudian di sini mundurkan 1 langkah atau 2 langkah, terserah kalian. Ini min 2, kemudian di sini 0. Ya sudah, kemudian kita hitung nilai y-nya. Kalau x-nya min 2 kuadrat itu 4 kali 3 itu 12. Dikurangi 12, 0 di sini. Kemudian kalau min 1, 3 dikurangi 6, min 3. Kalau 0, 0. Nah, kemudian kita gambar ya. Gambarnya kecil aja di sini. 0,0 di sini. Kemudian min 1, min 2. Min 2,0 dia di sini. Min 1, min 3. 1, 2, 3. Nah, di sini. Kemudian karena dia parabola berarti ke sana sama ke sana. Nah, seperti ini ya gambarannya ya. Kemudian dia mintanya dari 0 sampai 2. Oh, berarti dari sini nggak dihitung nih. Yang dihitung itu dari 0 sampai 2. Nah, 2 di sini. Ini kita panjangin. Nah, ini kita tutup. Ini 2. Nah, berarti yang diarsir yang di sini ya. Pokoknya jangan keliru mengarsir wilayah yang mau dicari luasannya ya. Pokoknya ingat, lihat batas yang diberikan soal. Walaupun wilayah tertutup, tapi yang ini belum tentu dihitung nih, belum tentu ditanya. Kalau dia syaratnya hanya dengan sumbu X, yang garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 ini nggak ada, dia cuma kurva sama sumbu X, berarti daerah yang lengkungan di bawah ini ya. Oke, paham ya? Oke. Apakah contoh 1 jelas? Silakan kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Sebelum saya lanjutin. Oke, paham ya? Saya hapus, saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, kalau kita lihat penyelesaiannya di sini, berarti kan gambarnya seperti ini ya. Ini ya gambar yang pertama tadi, ini gambar yang kedua. Nah, ini 3 satuan luas. Kemudian contoh yang kedua, gambarnya saya tenggelamin. Supaya kalian tahu proses menggambarnya ya. Contoh yang kedua. Nah, ini linear juga nih. Kita bikin tabelnya dulu ya. Bikin tabelnya dulu kalau linear. Langsung tabel X, Y. Karena di modul ini nggak saya kasih proses menggambarnya ya. X-nya berapa? Kayak misalnya saya pakai 0 deh. 0 berarti min 4 ya, Y-nya ya. Min 4. Kemudian kalau X-nya 1 berarti 2 dikurangi 4 berarti min 2. Oke, kemudian langsung digambar aja. Gambar min 4 ya, bawah. 0, min 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sini titiknya. Jangan keliru meletakkan titik ya. 1, min 2 di sini. Nah, kemudian kita garis dengan garis lurus. Kemudian dia minta dengan garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. X sama dengan 0, 2. Oh ya, udah ini. Ini ya. Wilayahnya. Ya sudah. Nah, perhatikan. Kalau wilayah yang diarsir itu di bawah sumbu X, berarti nanti wilayahnya adalah Y negatif ya. Maka nanti luasnya, integralnya kita kali min 1 fungsinya ya. Nah, ini integralnya adalah batasnya dari 0 sampai 2, kemudian min dari fungsi 2x min 4. Nah, jadi fungsinya harus dikali dengan min 1 ya. Alasannya apa? Supaya tidak minus, karena luas itu harus positif ya. Luas daerah itu harus positif. Tetapi kalau nanti gambarnya ada di bawah sumbu X, pasti nanti ketemunya negatif. Maka harus kalian kali min 1 dulu fungsinya. Gitu.
Bu, kalau misalnya tanpa gambar, gimana caranya saya tahu fungsinya ini harus dikali min 1 atau enggak? Caranya adalah gini, dari interval 0 sampai 2 ini, 0 sampai 2 kan yang mau dihitung ya, maka kita nggak boleh ngitung kemana-mana, kita harus di antara ini, maka kita cek pakai angka 1. Angka 1 kita substitusi ke fungsinya nih, berarti tadi min 2 ya, nah ini negatif nih nilainya, karena negatif berarti kurvanya ada di bawah sumbu X gitu ya, gambarannya seperti itu. Tapi kurvanya kan bukan parabola ya, garis lurus. Artinya min itu wilayah arsiranya di bawah sumbu X, maka fungsi harus dikali min 1 gitu ya. Apakah paham yang A? Paham ya? Pokoknya kalau nanti arsirannya di bawah sumbu X, dia harus dikali min 1 fungsinya, baru diintegralkan ya. Baru disubstitusi. Nah, kalau yang parabola nih, yang B, Y aksen, buat nyari ekstrimnya. Gitu. Ekstrimnya di mana sih? Supaya kita nggak keliru. Ini jadi 2X min 2. Diturunin ya, aksen itu adalah turunan, jangan ketukar sama integral. Disama dengankan 0 karena kita mencari ekstrim. Berarti kita dapat X-nya adalah 1 ya. Nah, ketemu 1, kemudian kita buat tabelnya nih. Tabel untuk parabola kita. Di sini X, kemudian di sini Y. Bikin 3 ya kalau parabola. Kalau garis 2 cukup. Ekstrimnya itu di tengah 1. Kemudian di sini saya pakai 0 aja deh. Di sini 2. Jadi simetris ya, ke kiri dan ke kanan itu jaraknya harus sama gitu, artinya simetris. Bu, kalau saya pakai min 1 sama 3 boleh nggak? Boleh. Simetrisnya 2 ya, ke kiri 2, ke kanan 2. Nah, sekarang kita menghitung Y-nya. 0 kita substitusi ke sana, 0 ya. 0. Kalau 1 dikurangi 2, berarti min 1. Kemudian kalau 2, 4 dikurangi 4, 0 lagi. Nah, ya udah tinggal digambar ya. Digambarnya di sini. Kecil aja. 0,0 di sini. Kemudian 1, min 1. 1, min 1 di sini. Kemudian 2,0 di sini. Karena parabola berarti dia lengkung ke atas seperti ini ya. Ekstrimnya di 1, min 1 soalnya. Kemudian dengan sumbu X, dengan sumbu X ya udah ditutup dengan sumbu X itu ya. Wilayah yang tertutup cuman di sini doang gitu. Ya udah, ini berarti luasnya adalah sama dengan integral fungsinya dikali min 1 ya. Batasnya dari mana ini? Ini tadi dapatnya 2 nih, gitu ya. Berarti dari 0 sampai 2. Nah, fungsi yang diintegralkan kita kali min 1. Jadi min X kuadrat langsung dikali min 1 boleh. Jadi plus 2X ya. Nah, karena semua harus dikali min dx gitu. Dx. Nah, ya udah tinggal dihitung integral tentunya ya. Berapa jawabannya? Apakah paham sampai soal yang B? Tapi nanti kalian harus belajar juga teknik yang tanpa gambar ya, karena nanti kalau soalnya ada di PG, kalian harus menggambar, dan ternyata gambarnya butuh proses lama, kan kalian buang waktu banyak juga. Tapi kalau yang gambarnya sederhana seperti ini kan parabola, kita cuma mencari ekstrimnya di mana, kemudian bikin tabel 3 gitu ya, terus udah tinggal digambar. Gitu. Paham? Contoh 2? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Ini saya hapus. Nah, di sini juga penyelesaiannya ada ya, saya menjelaskan sampai di menggambar grafik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, tadi penyelesaiannya adalah dikali min ya. Nah, ini minnya mau di luar mau di dalam sama ya. Nah, ini ketemunya adalah 4 satuan luas. Kemudian yang B, nah tadi, nah ini proses mencari batas integral ya. Batas integral, sumbu X itu selalu jadikan Y sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan kurvanya tadi Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Dari sini dapat batas integral nih, 0 dan 2. Nah, ini kalau tanpa gambar nanti juga
kita langsung mencari batas integral ini. Nah, perhatikan ini karena di wilayah 0 sampai 2 itu nilai fx-nya itu negatif, di bawah kurva ya, artinya di bawah sumbu x maksudnya. Maka luasnya dia fungsinya harus dikali min 1. Gitu. Jadi ketemunya adalah 4/3 satuan luas gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, nah ini perhatikan. Di sini muncul pangkat 3 nih. Kemudian ada sumbu x doang, batas integralnya nggak ada ya. Maka ini nanti kalau misalnya kalian tanpa menggambar juga boleh nih. Caranya adalah sumbu x itu adalah, ini saya anggap sebagai y1. Sumbu x itu adalah saya anggap sebagai y keduanya adalah 0 karena sumbu x ya. Nah, cari batas integral. Cari batas integral. Cara mencari batas integral itu adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2. Pokoknya seperti ini nih kalau tanpa gambar ya. Nah, Y1-nya siapa? X pangkat 3 min X sama dengan 0 berarti. Nah, kemudian faktorkan. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan berarti X buka kurung X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian X kuadrat min 1 ini kita faktorkan lagi. X min 1, X plus 1 ya. Nah, berarti kita dapat 3 batas integral nih. Nah, kalau kita dapat 3 batas integral, maka kita kerjakan 2 kali. Kok 2? Ini 1. Sama dengan 0. Nah, ini kan berarti batas integralnya kita dapat X sama dengan 0. Dari kecil ya, saya urutin ya. Dari min 1. Kemudian X sama dengan 0. Sama X sama dengan 1. Nah, kalau kita dapat 3 batas integral, maka cara mengerjakannya adalah kita kerjakan dari yang kecil ke tengah, ke kecil, ke besar gitu ya. Jadi luasnya adalah, kita cek dulu ya wilayahnya nih. Kita cek dulu di sini. Dari min 1, kita mau cek dia harus dikali min 1 atau enggak gitu ya. 0, kemudian ini 1. Kita cek di antara min 1 sampai 0. Misalnya kita pakai min setengah ya. Min setengah. Min setengah, kita substitusi ke fungsi ini. Nah, kita masukkan berarti y-nya adalah sama dengan min setengah pangkat 3 itu min 1/8 ya. Min 1/8, kemudian ditambah setengah. Nah, ini positif ya. Karena setengah sama 1/8 itu lebih besar setengah, berarti ini wilayah positif. Berarti di antara min 1 sampai 0 nanti fungsinya jangan dikali min 1 ya. Kemudian kita ambil di antara 0 sampai 1 sekarang setengah. Nah, kita cek setengah, substitusi ke fungsinya juga. Kita cari y-nya adalah setengah pangkat 3 jadi 1/8. Kemudian min setengah. Nah, ini kan setengah lebih besar. Kok dia min? Ya udah ini nilainya min gitu. Artinya dia di atas, kemudian ini ke bawah gitu grafiknya. Jadi dengan garis bilangan aja kita udah tahu nanti gambarnya kira-kira di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Maka sekarang kita menghitung luasnya adalah di sini ya. Kita hitung luasnya. Luasnya adalah kita hitung 2 kali nih. Yang pertama adalah integral dari min 1 sampai 0. Kemudian fungsinya langsung diintegralkan, nggak usah dikali min 1. Dx. Kemudian yang ini ditambah luas yang bagian kedua, integral dari 0 sampai 1, fungsinya kita kali dengan min 1 nih. Min dalam kurung X pangkat 3, min X. Nah, seperti ini caranya. Apakah paham sampai di sini? Pokoknya kalau nanti kalian dapat pangkat 3, berarti kemungkinan besar akan dapat 3 batas integral ya. 3 batas integral, berarti caranya adalah dicek di sini.
di garis bilangan, pas di antara wilayah min 1 sampai 0, batas kecil ke batas tengah itu nilai y-nya plus atau min. Kalau plus berarti fungsinya langsung diintegralkan, nggak usah dikali min 1. Kemudian cek di batas satunya lagi dari tengah ke besar. Kalau min berarti fungsinya harus dikali min 1. Ya udah, ini tinggal diintegralkan ya. Integral X pangkat 3 apa? 1/4 gitu ya. 1/4 X pangkat 4. Kemudian min setengah X kuadrat. Nah, batasnya kita substitusi ya. Min 1, 0. Jadi 0 dulu yang masuk ke X, kemudian dikurangi yang min 1 masuk ke X gitu ya. Jangan ketukar. Plus, nah ini dikali min 1 dulu, kemudian diintegralkan. Berarti min 1/4. Ini kan fungsinya sama ya, ini tinggal dibalik aja tandanya. 1/4 X pangkat 4, kemudian plus setengah X kuadrat. Nah, tinggal batasnya disubstitusi 1, 0. Nah, gitu. Tinggal dijumlah ya. Ketemu. Apakah paham? Contoh ketiga, urutan kerjanya kalau tanpa gambar ya. Tanpa gambar. Kalau ada pakai gambar ada di modul. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Contoh 3. Enggak ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita langsung ke contoh berikutnya. Contoh 4 ya. Ini saya hapus. Kita pindah ke contoh 4. Nah, ini gambarnya. Kalau pakai gambar seperti ini. Bu, cara gambarnya gimana? Pakai tabel aja, tapi tabelnya itu kalian panjangin ya. X yang kalian ambil itu 5 minimal. Jadi supaya kalian terbentuk gambarnya. Kalau pangkat 3 itu mesti kurvanya udah ekstrimnya ada 2 tempat ya. Nah, seperti ini. Tadi nih. Luasan daerah pertama itu yang dari min 1 sampai 0 ya. Tuh. X pangkat 3 min X nggak usah dikali min 1, dapatnya 1/4. Kemudian luasan yang daerah kedua, ini daerah kedua ya, harusnya D2 ini. Ini D2 nih. Lupa ganti. Karena dari sebentar, ini juga ini kok kebalik. Ini dari 0 sampai 1 ya. Nah, di modul kalian juga dibalik ya. Ini kebalik. Tadi copy paste dari atas tapi belum diedit nih. Edit fungsinya doang. Oke. Ini kebalik jadinya. Oh, alah. Oke lah, ini kebalik ya. Jadinya harusnya ini dulu. Kemudian dikurangi 0. Oh, sebentar. 1 min. Ya udahlah, editnya nanti ya. Kita ke contoh 4 aja. Contoh 4. Tentukan luas daerah yang dibatasi, Bu. Kalau ini udah ada 2 kurva nih. Ya udah, nih kalau tanpa gambar ya. Saya ajarin nih tanpa gambar. Pokoknya fungsi yang pertama muncul itu kita anggap sebagai Y1. Kemudian fungsi yang kedua muncul itu kita anggap sebagai Y2. Kemudian kita cari batas integral ya. Y1 sama dengan Y2. Y2. Nah, kemudian Y1 siapa? 2 min X kuadrat. 2 min X kuadrat sama dengan Y keduanya adalah X. Kemudian karena X kuadratnya itu min, kita pindah ke kanan aja semua ya, biar X kuadratnya positif. Jadi 0, kemudian ini X kuadratnya positif, plus X, kemudian 2-nya pindah ruas jadi min ya, min 2. Nah, kemudian kita faktorkan nih, ketemu batas integralnya nih. Berarti X plus 2 ya, X plus 2 sama X min 2. X min 2.
min 1, ngawur ya. Nah, berarti dari sini kita ketemu X-nya, batas integral kecilnya adalah min 2, kemudian batas integral yang besarnya adalah 1. Nah, batas atasnya ya. Nah, jadi pokoknya batas integral itu minimal ada 2 ya. Kalau baru 1 harus dicari satunya di mana gitu. Kemudian kita cek di wilayah min 2 sampai 1, yang wilayah yang akan kita hitung luasnya, itu kita cek grafik mana yang lebih tinggi di gambarnya gitu ya. Maka kita pakai angka 0 aja, biar gampang. 0 kita substitusi ke Y1, berarti Y1 itu nilainya adalah 2 min 0 ya, 2 min 0. 2 min 0 itu adalah 2. Nah, ketemu 2. Kemudian Y kedua, masukkan X-nya 0. 0 deh. Nah, berarti artinya dari sini kita dapat ternyata grafik Y1 itu lebih tinggi, lebih besar daripada Y2, lebih tinggi ya. Berarti nanti menghitung luasnya adalah luas sama dengan yang lebih tinggi itu yang di depan ya, kita menghindari angka negatif. Nah, berarti integralnya batasnya dari min 2 sampai 1. Nah, kemudian fungsi yang kita integralkan adalah Y yang besar nilainya dikurangi Y yang lebih rendah nilainya gitu. Supaya tidak negatif gitu ya, maksudnya ya, dx. Apakah paham sampai menentukan fungsi yang mau diintegralkan? Jadi ini teknik kalau misalnya nggak pakai gambar ya. Nih, menentukan luas yang dibatasi oleh 2 kurva. Pertama, cari batas integral. Gimana caranya? Y1 disama dengankan Y2. Dari sini tinggal pindah ruas, faktorkan pasti. Ketemu 2 nilai X, terus kemudian gambar garis bilangan nih. Ambil 1 nilai X di antara selang interval ini. Terserah kalian pakai min 1 juga boleh. Tapi usahakan pakai angka yang kecil ya, supaya kalian nggak keliru di saat substitusi. Begitu. 0 itu kita substitusi ke kurva yang pertama dan kurva kedua. Lihat jawaban terakhirnya. Kemudian kita bandingkan siapa yang lebih besar nilainya. Nah, kalau 2 sama 0 ya pasti 2 lebih besar dari 0. Berarti Y1 artinya lebih tinggi daripada Y2. Lebih besar daripada Y2 di interval min 2 sampai 1. Berarti nanti saat diintegralkan, saat kita menghitung luas integral dari min 2 sampai 1, itu Y1-nya kita letakkan di depan supaya nanti hasilnya tidak negatif. Itu ya caranya ya. Nah, sekarang kita mau lihat penyelesaian di modul ini. Nah, ini perhatikan gambarnya seperti ini juga nih. Kurva yang lengkung parabolanya itu lebih tinggi ya, di antara min 2 sampai 1 itu kurva parabolanya itu yang lebih di atas. Berarti dia lebih besar ya, maka dia ada di depan nih. Dikurangi X, garisnya ada di bawah. Jangan dilihat di luar min 2 sampai 1 ya. Kalau di luar min 2 sama 1 ya ini kelihatannya di bawah, padahal kan garisnya yang ke sana ya, saat di arsiran itu yang kita lihat. Nah, kemudian, nah ini perhatikan tadi cara mencari batas integral itu adalah titik potong antara 2 kurva itu adalah batas integral gitu ya. Nah, perhatikan ini luasnya adalah batasnya dari min 2 sampai 1, fungsi yang Y1 tadi adalah 2 min X kuadrat, kemudian dikurangi X. Harus selalu dikurang ya. Kenapa dikurang? Alasannya apa? Kevin, kenapa dikurang? Alasannya apa? Biar nggak minus ya, Bu. Bukan, yang ini loh. Kenapa selisih antara 2 kurva? Kenapa nggak ditambah? Karena yang dicari yang di atasnya ya, Bu. Karena yang dicari di antaranya, Kevin. Di antara. Nah, ini misalnya yang kayak gini ya. Nah, kalau ditambah, nanti kita nggak ketemu wilayah yang di antaranya ini. Kalau ditambah ya, fungsi yang pertama kan sejauh ini. Fungsi kedua sejauh ini nih. Kalau ditambah, nanti panjangnya jadi ke sana. Nah, gitu ya. Alasannya kenapa dikurang? Karena kita hanya menghitung di antara 2 kurva itu. Di antara artinya selisih itu ya, paham ya? Jadi jangan pernah kalian keliru nanti di sini
Pokoknya fungsi yang lebih tinggi dikurangi fungsi yang lebih rendah. Gitu konsepnya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Suara saya masih terdengar? Kevin? Halo? Halo? Suara saya sudah terdengar? Dengar, Bu. Oke. Sampai mana tadi? Ini ya? Oke. Kita lanjutkan sekarang ke contoh. Oh, ini nggak saya bahas ya. Ini agak ribet. Saya lewatin contoh 5. Sekarang langsung ke latihan 4. Oke. Latihan 4. Nah, ini latihan 4 itu menghitung luas ya. Nomor 1 itu gambarnya sudah ada. Nomor 3 dan selanjutnya itu gambarnya nggak ada. Nah, kalian nanti harus mempelajari juga teknik yang tanpa gambar juga. Nah, nanti bisa jadi soalnya ada gambarnya ya. Nah, kita bahas nih. Kalau misalnya kalian sudah ketemu gambar seperti ini luasnya lambang integralnya apa nih? Matthew. Integral batasnya dari berapa sampai berapa met? X plus 1. Apa, Bu, maksudnya? Batas integralnya dulu. Batas 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. Pokoknya yang wilayah yang diarsir ya, jangan ke tempat yang lain. Fungsi yang diintegralkan? X plus 1. X plus 1. Ya udah tinggal diintegralin ya. Plus 1 dx. Nah, yuk Matthew sekalian, integral dari X apa Matthew? X diintegralin apa? A per N plus 1, X pangkat N plus 1. Setengah X kuadrat. Ya, benar. Setengah X kuadrat. Integral dari 1? X. Ya, betul. Kemudian batasnya tinggal dimasukkan ya. Yuk, yang dimasukkan dulu yang mana? Matthew. Yang apa, Bu? Yang disubstitusi ke X-nya yang 2 apa yang 1? Yang 2 ya, Bu. Yang 2, ya. Pokoknya konsepnya jangan sampai negatif, berarti yang besar disubstitusi dulu ya. Ya. 2 kuadrat dibagi 2 berapa? 2. 2. Ditambah 2 ya. Ya. Tambah 2, kemudian dikurangi setengah ya. Ya. Setengah ditambah 1. Nah, ya udah berarti sama dengan 4 dikurangi 1. 3. 4 dikurangi 1,5. Kurangi setengah lagi. 2,5 ya. Ya udah 2,5 satuan luas. Paham ya caranya ya? Paham. Oke. Nah, yang ini juga bisa ya, bisa sendiri nih. Ini bisa sendiri, saya mau cari yang gambarnya beda. Yang gambarnya beda, batasnya belum ada. Nah, kalau yang C ini gimana yang C? Saya mau tanya sama Yohanes. Yang C ini integralnya gimana? Yang C. Integralnya dari 1 sampai 2 ya, Bu? Ya, dari berapa? Yang C. Oh, yang sorry itu saya salah lihat. Integral dari -1 sampai 0. ya, -1 sampai 0. Fungsinya dikali -1 enggak, Yohanes? Iya, Bu, dikali -1, Bu. Kenapa dikali -1? Biar nanti nggak minus ya, Bu. Siapa yang minus? Y-nya minus nggak?
Y-nya itu, Miss. Minus Y-nya 2. nggak minus. Kalau di bawah sini baru dikali min 1, yo. Oke. Ini kan Y-nya positif. Ini Y-nya positif. Ya, jangan dikali min 1 ya. Ini Y-nya plus. Karena dia di atas sumbu X ya. Oke. Batasnya adalah ini, atas atau bawah sumbu X ya. Oke, jangan keliru ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, berarti fungsinya jangan dikali min 1, tetap aja min X pangkat 3, gitu ya. Iya, Bu. Kan aslinya memang minus, gitu ya. Ya sudah, tinggal diintegralkan. Paham ya? Yang lainnya juga ya. Pokoknya nanti kalau kalian ketemu gambarnya, gambar arsirannya itu di kirinya sumbu Y, jangan dikali min 1, karena dia masih di atasnya sumbu X. Patokan kita adalah sumbu X ya. Oke, kita cari gambar yang aneh lagi. Yang F masih bisa ya, dari 0 sampai 4 nih kelihatan. Nah, yang G nih, G. Yang G apa nih? Coretannya saya buang ya. Yang G sekarang. Saya geser dulu. Nah, biar kelihatan. Sampai yang H. Ya. Jenny, yang G ini gimana? Batas integralnya dari berapa sampai berapa, Jen? Luas sama dengan integral. Batas integralnya dari berapa sampai berapa, Jen? Dari 0 sampai 4, Bu. 0, ini yang diarsir sampai sini nih. Iya. Nah, jangan Y-nya ya. Oke. Batas integral itu X-nya. Karena kita masih mengerjakan dalam dx ya. Nanti kalau dy baru terhadap Y, batas integral dari 0 sampai 4. Ini dx, berarti ini harus dicari dulu, Dian. Gimana cara mencari titik ini? Di mana sih? X berapa sih ini? Gimana caranya? Di titik ini adalah saat kurva memotong sumbu apa, Jen? Sumbu X, Bu. Sumbu X itu tadi, sumbu X itu adalah saat apanya yang 0? Saat memotong sumbu X itu adalah saat nilai yang mana yang 0? Nilai apa, Jen? Yang 0. Y, ya, Y Nah, Y2 itu. Y-nya 0, Jen, benar. Kita substitusi aja ke sini, ke kurvanya ya. Kemudian ini tinggal difaktorkan tuh. X kuadrat min 4 difaktorkan apa jadinya, Jen? X plus uh-uh, X plus berapa? Plus berapa? plus 2 sama min 2, Bu. Iya. Ya udah, berarti di kok 1, 2. Nah, berarti di sini min 2 ya, X-nya ya. Ini adalah 2. Ya udah, ini adalah batas integralnya, Jen. Min 2 sampai 2 ya. Gitu. Berarti nanti kalau kalian melihat perpotongan kurva dengan sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 gitu ya. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Selalu ya. Nanti kalau kalian ketemu soal perpotongan kurva dengan sumbu X itu nilai Y-nya langsung dinolkan. Nah, kemudian ya udah, ini integralnya adalah min X pangkat 2 plus 4 ya. Jangan dikali min 1 karena wilayahnya ada di atas sumbu X ya. Nah, begini. Bisa ya, Jen ya? Ya, Bu. Oke, satu lagi yang mirip nih, yang H. Cheryl, yang H ini gimana? Luas sama dengan? Cari batas integralnya dulu, Bu. Ya, berapa batas integralnya? 0 sama ini dengan nih, X sebentar. kuadrat. Ini salah ya. Kalian benerin di modul kalian, ini harusnya min. Oke, Bu. Salah saya. Oke, min ya. X kuadrat Iya. min 1. Di modul kalian silahkan dibetulkan supaya nanti nggak keliru. Nah, berarti batas integral dari berapa sampai berapa, Cheryl? Min Ini 1 ya. sama 1. Oke, benar. Min 1 sama 1 ya. Iya, Bu. Ini min 1. Nah, kemudian fungsi yang diintegralkan? X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Dia wilayah arsirannya di sebelah mana, Cheryl?
Di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Halo? Suara saya terdengar tidak? Cheryl? Arsirannya itu di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Di bawah sumbu X, Bu. Kalau di bawah sumbu X, maka fungsi harus diapakan tadi? Di min. Nah, dikali min 1 ya. Jadi, min dalam kurung X kuadrat min 1 dikali min 1 dulu ya. Oke? Iya, Bu. Pokoknya sadar wilayah yang ditanya. Ya udah tinggal dikali min 1 kemudian diintegralkan, batasnya substitusi. Nah, sekarang yang C nih. Yang C. Oke, saya mau tanya sama siapa ya? Trisha, yang C Trisha. Batas integralnya berapa? Luas sama dengan integral dari Berarti min 2 sama 3 ya, Bu? min 2 sama 3. Nah, nanti kalau misalnya di grafik itu ini angka ini nggak ada, ya kalian harus cari dulu ya. Y1 sama dengan Y2 itu pokoknya. Kalau nggak ada batasnya ya, cari titik potong itu selalu Y1 sama dengan Y2 gitu. Nah, ini pas di gambar ada, jadi kita tinggal pakai gitu. Tapi nanti kalau misalnya tidak ada, harus dicari dulu pakai Y1 sama dengan Y2. Nah, kemudian Trisha, fungsi yang kita integralkan itu siapa yang lebih tinggi? Y1 apa Y2? Cara tahunya gimana ya, Bu? Ini di gambarnya kelihatan. Di atasnya arsiran itu grafik yang linear apa yang parabola? Yang parabola. Di atasnya arsiran, Oh. Trisha, ini loh. Oh, iya. Nah, yang Berarti garis ya. yang X Yang plus Y1, 4. X plus 4. Kemudian dikurangi yang parabola. Gitu ya. Y2. Jadi kalau ada gambarnya tinggal lihat aja yang di atas itu siapa gitu ya, Trisha ya. Dx. Nah, kemudian tinggal masukkan Y1 siapa? X plus 4. Y2 siapa? X kuadrat min 2. Tinggal diintegralkan gitu ya. Bisa ya? Paham? Bu, yang ini kan ada wilayah yang di bawahnya sumbu X, ini harus dikali min 1 enggak? Enggak, karena ini satu kesatuan ya. Oke? Ini satu kesatuan, jadi enggak harus diperhatikan dia ada bagian yang di bawah sumbu X atau enggak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, ya apa? Berarti yang dikurangin itu yang di arsir ya, Bu? Persis di atas arsiran ya. Bu, yang ini tadi yang G kenapa nggak dikurang? Karena bawahnya itu sumbu X ya. Pokoknya kalian lihat kalau atas dan bawahnya itu garis yang miring-miring, berarti dia harus dikurang gitu ya. Trisha paham? Oke, yang lainnya apakah ada yang mau bertanya soal yang J nih? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya hapus ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Yang K ini nggak usah ya. Yang K ini nggak usah dikerjakan karena saya salah soal tuh. Fungsinya yang salah. Saya mau benerin juga ini gimana harusnya. Ini kan kalau plus itu salah. Harusnya dimotong di plus 4 sana ya. Tapi ini kok di sini. Nah, ini salah. Ini harusnya min 1 ya. Tuh, ya udahlah, ini nggak usah dikerjakan. Kita lihat yang yang H tadi udah ya. Oke, sekarang tinggal 2 nih. Yang I sama L ya. Nah, kalau yang I itu berarti tinggal fungsi yang atas nih ya. Fungsi yang atas dikurangi fungsi bawah. Batasnya dari min 2 sampai 2 ya. Nah, sekarang yang L. Oke. Yang L ini saya pindah ke Word aja supaya lebih, karena ini panjang nih, yang ini beda sendiri. Saya cropping dulu, pindah ke Word supaya lebih lebar tempatnya.
latihan 4. Latihan 4 nomor 1 yang L. Nih, saya kecilkan gambarnya. Nah, perhatikan, kalau kalian ketemu soal seperti ini, Bu, kenapa bukannya ini sama-sama soal yang lainnya tadi? Enggak, ini beda. Kenapa bedanya di mana? Jadi gini, ini pertama yang kita lihat adalah batas kirinya arsiran itu angka berapa, sebagai batas bawahnya integral ya, nanti luasnya itu adalah integral dari 0 sampai berapa, batas kanannya itu di angka 6 sampai 6. Nah, kemudian kan di sini adalah fungsinya itu ya, fungsi yang mau kita integralkan dx gitu kan. Nah, sekarang kita perhatikan di atasnya arsiran itu adalah garis yang ini kurva pangkat setengah ini. Oh lah, kok di sini kok ini kan ke sana terus ya. Oh, dia patah di sini. Nah, kasus seperti ini nggak bisa langsung dihitung sekali jadi dari 0 sampai 6. Kenapa? Karena di sini jadi bingung yang mau diintegralkan yang Y1 apa yang Y2 nih. Ya kan? Maka di sini harus kita potong dulu nih. Dipotong. Kita harus menghitung 2 kali nih. Di sini L1, kemudian di sini L kedua. Nah, berarti batas integral kita harus cari lagi nih L1-nya dari 0 sampai berapa ya. Nah, ini adalah perpotongan antara Y1 dan Y2 gitu ya. Nah, ini saya cropping dulu. Karena ini gambarnya nggak langsung ya. Takut putus nanti hilang deh coretannya. Nah, kan gambarnya jadi kayak gini nih. Dipotong tadi ya. Nah, sekarang kita mau cari titik potong antara 2 kurva. Supaya ketemu L1 itu dari 0 sampai berapa gitu ya. Cari titik potong, cari batas integral atau titik potong kedua kurva. Nah, berarti caranya adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Nah, saya bikin dulu. Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2. Bu, cara menentukan mana yang Y1, mana yang Y2 gimana? Kalau gambarnya ada. Kalau gambarnya ada bebas ya. Terserah kalian mau yang sebagai Y1 itu yang akar atau yang linier gitu. Nah, Y1-nya itu adalah yang linier ya. Min X plus 6 sama dengan akar X. Nah, kemudian kita pindah ruas. Pindah ruas ke kanan semua ya. Karena X pangkat 1 itu lebih tinggi derajatnya daripada yang akar X ya. Supaya dia positif. Sama dengan X plus akar X min 6. Kemudian difaktorkan ya. Min 6. Nah, kemudian kita faktorkan sekarang. Faktornya adalah 0 sama dengan. Bu, biasanya kan memfaktorkan X kuadrat. Di sini X pangkat 1. Ya udah, X pangkat 1 dibagi 2 jadi X pangkat setengah, X pangkat setengah ya. Nah, di sini jadi X pangkat setengah. Faktornya min 6 itu berarti plus 3 sama min 2 ya. Nah, ini berarti plus 3 sama akar X min 2. Nah, begini. Dari sini kita dapat. Kita selesaikan satu persatu ya. Berarti akar X plus 3 ini sama dengan 0. Berarti kita dapat akar X itu sama dengan min 3. Kemudian kita kuadratkan kedua luas, kita dapat X-nya sama dengan 9 ya. Nah, dapat 1. Kemudian akar X sama dengan 2 nih. Kuadratkan kedua ruas, kita dapat X sama dengan 4. Nah, perhatikan. Di sini kan batas terakhir arsiran itu di 6. Berarti yang 9 ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin dipakai. Kenapa? Alasannya apa?
9 itu melebihi dari 6 gitu ya. Nah, ini 6 yang dipakai, 4 yang dipakai. Ini yang dipakai. Karena ada di selang interval dari 0 sampai 6 ya. Nah, ini saya tuliskan supaya paham. Dari 0 sampai 6. Nah, ini adalah interval yang akan kita hitung luasannya. Ya udah. Jadi luasnya adalah L sama dengan integral yang pertama itu dari 0 sampai 4. Fungsi yang kita integralkan itu siapa? Nadine? Di L1 itu kurvanya siapa yang garis lengkung di atas? Arsiran itu fungsi yang mana? Y1 apa Y2? Ya juga, Bu. Oke, berarti yang akar X ya. Oke, yang akar X di sini dx. Ditambah sekarang luasan yang kedua berarti integral dari berapa sampai berapa? Luasan yang kedua dari 4 sampai 6 ya. Fungsi yang kita integralkan siapa? Yang Y1 ya, Bu? Ya, min X plus 6 ya. Oke. Dx. Ya udah, tinggal dihitung ya. Integral dari akar X apa, Nadine? Integral akar X itu apa? Sambil saya copy ini ya, kurung siku. Integral akar X apa, Nadine? Oh, bentar, Bu. Satu per 1,5. Oke, 3/2 ya. Iya, 3/2. 3/2. X-nya pangkat? 3/2. Oke, ini saya copy nih. 3/2. Batasnya tadi 0 sampai 4. Ya. Kemudian ditambah sekarang integral yang min X plus 6, Nadine. Min X itu integralnya jadinya apa? Min 1 Min per setengah. ya. Min setengah X pangkat X pangkat 2. 2. Oke. Di pangkat 2. Ya. Ini kenapa lari-lari? Nah, kemudian integral dari plus 6 jadinya apa? Plus 6X. 6X. Oke. Nah, batasnya dari 4 sampai 6 tadi ya. 4 sampai 6. Nah, sekarang tinggal dihitung nih. Berarti sederhanakan dulu yang 1 dibagi 3/2 ini ya, Nadine ya. Dia adalah nggak usah dikurung ya. 2/3 ya. 2/3. Kemudian X-nya kita substitusi, Nadine. 2/3. X-nya kita substitusi jadi 4 dulu ya. 4 dulu nih. Saya ini nggak usah deh. Saya pakai kurungnya di sini. Nah, berarti ini 4 pangkat 3/2. Kemudian dikurangi 0 ya. Ini deh, ini masukkan 0. Nah, begini. Tutup kurung. Ditambah. Nah, sekarang yang kedua nih, yang bagian ini. Berarti pakai ini aja, kurung biasa ya. Kita masukkan 6 dulu ke X-nya. Masukkan 6 dulu, kemudian dikurangi, masukkan. Nah, ini ke bawah aja ya. Kepanjangan. Nah, ini kita masukkan yang 6 duluan. 6. Di sini juga 6. Yang ini juga. Ini 4 ya tadi ya. 4. Yang ini 4. Oke. Yuk Nadine dihitung sama dengan 4 pangkat 3/2 itu berapa, Nadine? 4 pangkat 3/2. 8, Bu. 8. Oke, berarti ini 16/3 ya. Saya langsung tulis 16/3. Nah,
Kemudian ditambah 6 pangkat 2 berapa Nadine? 6 pangkat 2, 36. 36 bagi 2. Min 18. Oke, berarti ini min 18. Kemudian plus 36 ya? Ya. Oke, kemudian ini 4 pangkat 2 berapa? 16 16 bagi 2. Min 4. Bagi 2. Min kamu 8. Min 8, oke. Min 8 saya pakai ini dulu deh. Min 8, kemudian plus 24 ya? Oke. Ya udah berarti sama dengan, dibawa aja. Sama dengan, yang ini tetap ya, 16/3 nih. 16/3 ditambah 18 ya. 36 dikurangi 18 ya. Kemudian ini dikurangi berapa nih Nadine? 24 kurangi 8 berapa? 16. 16. Oke, ya udah. Jadinya 16/3 itu adalah 5/3 ya. Saya jadikan seperti ini aja biar nggak usah menyamakan menyebut plus 2 ya. Ya udah jadinya adalah 7/3 nih jawabannya. 7/1/3 satuan luas. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Pembahasan yang L. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, Ya, Pak. maaf Bu, boleh nanya Boleh. yang L-nya itu kenapa akar X tambah min X plus 6 ya Bu? Karena gini nih, tadi kalau yang soal J, tadi yang dikerjakan Trisha tadi ya, soalnya kan begini, ada kurva seperti ini, kemudian dipotong oleh garis. Nah, yang ditanya yang di sini kan. Nah, perhatikan, Matthew, kalau ini kan batasnya tadi Maaf min Bu, 2. tadi kepotong-potong gitu Bu, nge-lag. Oh, nge-lag. Sekarang suaranya udah jelas? Udah Bu. Oke, ya gini. Kita bandingkan sama soal yang J tadi ya. Kalau soal yang J tadi, kita perhatikan atasnya arsiran, di interval ini ya, dari min 2 sampai 3 itu, di atasnya arsiran mulus satu kurva. Jadi aman, nggak ada yang dipotong. Kemudian di bawahnya arsiran, itu juga mulus, ternyata mulus satu kurva, maka aman, nggak dipotong. Nah, sekarang kita lihat gambar yang apa ini tadi L ya. Di interval dari 0 sampai 6 kita perhatikan nih, di bawahnya arsiran itu mulus satu kurva. Di bawahnya arsiran itu mulus satu kurva, berarti aman bawahnya. Tetapi di atasnya arsiran itu dia patah. Nah, ini kan kalau kurva ini terus kan terus ke sana, tapi ini nggak diarsir. Oh, ternyata dia nyambung dengan kurva yang lainnya. Nah, berarti perpotongan ini harus kita potong, harus kita cari satu persatu gitu, Matthew. Jadi dari 0 sampai 4 ini, kita kan pertama cari titik potong antara dua kurva nih, Y1 sama dan Y2 ya. Dapat 9 sama 4 nih. Nah, ya. Nah, yang kita ambil yang 4, yang harus di interval 0 sampai 6. Kemudian, kita lihat di wilayah L1. L1 itu dari 0 sampai 4, kurva yang dipakai di atasnya L1 itu siapa yang jadi pembatas atasnya? Oh, ternyata akar X. Ya udah, kita masukkan ke sini dari 0 sampai 4, yang kita integralkan adalah akar X. Kemudian ditambah, kenapa? Karena luasannya yang diminta soal adalah dari 0 sampai 6, bukan hanya 0 sampai 4 gitu ya, Matthew ya. Nah, sekarang L2 itu garis di atasnya arsiran adalah yang garis linier ini. Berarti yang min X plus 6. Paham ya, Matthew? Paham Bu, paham. Oke. Makasih Bu. Yuk, ada lagi yang lainnya? Silakan. Udah oke? Di psikologi kalian sudah ada soal juga ya, soal latihan ya. Ada juga yang harus dipotong seperti ini supaya kalian paham.
kapan saya harus potong, harus ngitung 2 kali, kapan yang saya bisa langsung menghitung gitu ya. Silahkan nanti dilihat soalnya, supaya nanti saat ulangan saya akan mengambil soal-soal yang mirip-mirip di latihan itu. Oke, ini saya lanjutin ya. Sekarang kita ke soal yang tanpa gambar. Nah, ini tadi yang gambar sudah sampai yang dipotong. Nah, sekarang yang tanpa gambar. Kalau tanpa gambar, kita boleh kok tanpa menggambar, karena nanti kalau soalnya PG kan nggak ada ya. Pasti di soal juga tidak akan menyebutkan harus pakai gambar gitu, kecuali gambarlah gitu ya. Nah, kalau nggak ada ya udah bebas. Nah, ini saya ajarkan yang tanpa gambar supaya kalian terbiasa juga. Pokoknya kalau nanti di soal sudah ada batasnya, maka nggak usah digambar ya, langsung aja. Luasnya berarti integral dari 1 sampai 4. Nah, cek coba dari 1 sampai 4, 2 ya, masukkan ke sana. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 itu positif ya. Nah, 8 itu positif. Ya udah, langsung aja diintegralin. X pangkat 3 dx. Bisa ya? Cara cepatnya ya. Oke. Sekarang yang nomor B. Ada sumbu X, ada garis. Nah, ini perhatikan. Ini artinya batas integralnya sudah lengkap. Ya sudah. Berarti dia L sama dengan integralnya dari 1 sampai 4. Kemudian cek di antara 1 sampai 4, 2. Masukkan ke sana. 8 min 4. Oh, masih positif nih. Ya udah. Langsung aja diintegralin 4x min x kuadrat. X kuadrat. Nah, begitu. Dx. Nah, sekarang kita cari soal yang ini enggak deh, saya enggak bahas yang sebentar, tapi enggak apa-apa deh, supaya kalian ngerti maksudnya. Nah, sekarang saya akan membahas yang C di Word aja. Yang C, Bu, ini batas integralnya masih 1 nih. Gimana cara mencari yang satunya? Kita pindah ke Word kita ya. Nomor 2. Yang apa tadi? C ya? C. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ya. Nah, ini batas integralnya cuma 1. Nah, ini kalau soalnya, Bu, kok Y-nya yang kuadrat, ini gimana caranya? Nah, kalau soalnya seperti ini kita bisa mengintegralkan terhadap dx atau dy. Nah, pertama kalau misalnya kalian mau integral, kita gambar dulu deh ya, supaya kalian ngerti bedanya gambar x kuadrat sama y kuadrat. Ini kita gambar dulu. Berarti cara menggambarnya sama ya, cari x aksen. Nggak apa-apa kalau x-nya diaksenin. Nah, ini berarti 1 min y kuadrat itu, plus y kuadrat itu kita turunkan. Turunan 1, 0, turunan y kuadrat adalah 2y. Kita sama dengan kan 0. Nah, dari sini kita dapat ekstrimnya ya. Berarti kita dapat y-nya nih, sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu y-nya, substitusi ke sini, ke kurvanya buat dapat x-nya. X-nya berapa? Berarti 1 ya. Nah, ini adalah titik baliknya, titik balik kurva. Di 1,0. Nah, kemudian ya udah bikin tabelnya. Kalau sudah titik ekstrimnya, kemudian kita bikin tabelnya. Saya balik ya, y-nya yang di variabel bebas, x-nya yang variabel terikat. 1, 2, 3. Nah, kalau fungsi pangkat 2 itu kita tabelnya 3 kolom. Ekstrimnya tadi di x1, y-nya 0 tadi ya. Nah, sekarang y-nya kita ambil sembarang. Di sini saya mau pakai min 1. Salah, jangan min 1. Kalau min 1 nanti di sini berapa? 0 aja ya. Y-nya 0 aja deh. Kebalik saya. Sebentar. Saya kebalik.
X-nya di sini 1, Y-nya 0. Nah, pantesan saya tadi bingung. Ini min 1, ya. Ke kiri min 1, ke kanan tambah 1. Nah, sekarang kita substitusi Y-nya ke sini. Kalau min 1 berarti kuadrat plus jadi 2. Kemudian kalau 1 sama juga 2. Nah, kemudian kita gambar. Ini saya cropping dulu ya, sebentar. Ini saya cropping dulu. Langsung aja gambarnya ya. Gambarnya adalah ke sana. Nah, ini Y, ini X. Min 1 bacanya dari bawah dah, dari X ya. 2, min 1, 2. 1, 2. Min 1 di sini. Nah, ini titiknya. Kemudian 1,0 di sini. Kemudian 2,1 di sini. Nah, perhatikan karena ini titik balik kurva itu di 1,0, berarti ini berbaliknya ke sana. Nah, kurvanya ngadepnya ke kanan ya. Itu gambarnya. Kemudian X sama dengan 10 itu di sini. X sama dengan 10 itu di sini. Nah, ini 10. Yang di sini 1. Nah, berarti wilayah yang kita cari luasannya adalah yang ini nih. Nah, seperti ini. Kalau soalnya seperti ini, berarti kita bisa mengintegralkan dua cara, pakai dx atau dy. Kalau dy berarti kita partisinya ke sini ya. Ke sini partisinya. Kalau dx berarti kita partisinya ke sini. Gitu. Kita cropping dulu nih. Saya copy dulu gambarnya. Copy. Nah, sekarang kalau kita mau hitung terhadap Y dulu ya. Nah, kalau kita hitung sebentar. Kalau kita hitung terhadap Y, berarti kita harus cari batas integral dalam Y ya. Nah, ini kita cari ke sananya dulu. Sebentar, saya paste dulu yang ini sebentar. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung terhadap Y, maka ini kita harus cari batas integral dalam Y nih. Nah, ini yang kita cari. Perpotongan antara X sama dengan 10 sama kurva ini di berapa sih? Ini kita cari nih. Ini berapa, kemudian sama yang di sini. Nah, jadi kalau DY berarti batas integral itu batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa gitu ya. Nah, ini saya copy dulu. Copy dulu. Karena yang soal ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Ini saya buang dulu coretannya. Nah, ini saya geser dulu yang ini. Ke sini. Nah, ini yang terhadap Y dulu ya. Kita kerjakan terhadap Y dulu. Berarti integralnya adalah, kita cari batas integral ya. Cari batas integral. Caranya gimana? Kalau kita mau menghitung dalam Y, berarti fungsinya kita jadikan X1 sama dengan X2 ya. X1-nya si kurva, X2-nya adalah 10 ini ya. Nah, kita jadikan X1 sama dengan X2. X1, saya kasih indeks bawahnya dulu. X1 sama dengan X2. Salah. Ini. Oke. X2 ya. Salah. X2. Nah, berarti X1-nya siapa? Ini sebentar, dihitung dalam, saya kasih keterangan. Dihitung dalam DY.
dihitung dalam DY. Yang bawah ini. Kok nggak mau? Oke, yang ini. Berarti X1-nya tadi yang ini ya, 1 plus Y kuadrat nih. 1 plus Y kuadrat. Kita masukkan di sini sama dengan 10. Nah, dari sini kita pindah ruas nih. Berarti Y kuadrat min 9 ya. Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Kemudian faktor ini. Berarti Y plus 3 sama Y min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai Y-nya, batas integralnya ya, adalah min 3 sampai 3 nih. Sama dengan min 3 sama Y sama dengan ya. Y sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian dari gambar kan kelihatan nih, yang lebih jauh dari sumbu Y, itu yang lebih tinggi nilainya ya, itu adalah si garis X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dikurangi yang ini. Gitu. Karena X2 itu lebih, X2 itu yang sama dengan 10 ya. X2 sama dengan 10 lebih jauh dari sumbu Y, maka kurva yang akan diintegralkan adalah X2 min X1. Nah, seperti ini. Ya udah, kemudian kita hitung luasnya. Luas saya copy aja dari sini. Luas. Nah. Jadi luasnya adalah sama dengan batasnya tadi dari min 3 sampai 3 ya, batas Y. Nah, kemudian ini harus DY nih. Kenapa? Karena variabel bebasnya dalam Y. Nah, X2 tadi apa? 10 ya. Di sini ini adalah 10 dikurangi si 1 min Y kuadrat ini ya. Dikurangi 1 min Y kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti kita dapat sama dengan integral copy DY. Nah, ini adalah min Y kuadrat ya. Copy min Y kuadrat. Min Y kuadrat plus 9. Nah, ini yang kita integralkan ya. Jadi sama dengan kita tinggal integralin. Saya cari kurung siku tadi mana? Ini dia. Nah, kurung siku. Nah, di sini berarti integral dari min Y pangkat 2 itu adalah min sepertiga ya. Sepertiga Y pangkat 3 nih. Y pangkat 3. Kemudian integral dari 9 berarti 9Y ya. 9Y. Batasnya dari min 3 sampai 3. Nah, ya udah tinggal dihitung ya. Nah, ini silahkan dihitung kalau tinggal substitusi. Nah, sekarang kalau yang terhadap X, nah saya copy dari sini. Saya copying dulu. Kalau terhadap X berarti yang jadi batas integral itu yang X-nya ya. Berarti, nih saya pindah ke sini. Diintegralkan terhadap X. Berarti nanti adalah dx ya. Nah, bedanya apa? Jadi dari gambar ini, kita harus cari dulu fungsinya dalam Y sama dengan ya. Nah, berarti dari sini kita akan mencari fungsi yang ini nih. Ini fungsi ini apa sih sebenarnya? Ini saya pakai warna biru deh. Fungsi yang ini itu adalah Y sama dengan akar dari X-1 ya. X-1, Bu. Kenapa akar X-1? Kan tadi X sama dengan 1 plus Y kuadrat ya. X-1 sama dengan Y kuadrat. Kemudian Y kuadrat ya.
Nah, kemudian kita mau cari Y sama dengan, berarti ini plus minus akar ya. Nah, yang plus itu yang atas, kemudian yang bawah ini adalah yang Y sama dengan min akar. Min akar X min 1. Nah, seperti ini. Kalau terhadap X, fungsinya harus dijadikan Y sama dengan. Kalau terhadap Y, berarti fungsinya harus X sama dengan, itu ya. Bedanya ya. Nah, ini saya cropping dulu, kemudian kita kerjakan dalam DX. Copy. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Nah, sekarang ada grafiknya. Ada fungsinya. Nah, sekarang luasannya adalah L sama dengan, nah ini saya copy dari sini aja. DX ya, tapi ya. Copy. Luasnya adalah, ini batasnya dari 1 ya, 1 sampai 10. X ya, batas kiri sama batas kanannya nih. Batas kirinya 1, batas kanannya 10. Kemudian fungsinya berarti yang atas itu yang Y sama dengan akar X min 1 ini, yang bawah adalah yang min akar X min 1. Jadi di sini saya ganti 10-nya menjadi akar X min 1. Nah, kemudian yang kanan ini adalah, saya hilangin min akar ini. Copy. Nah, DX. Nah, begitu. Jadi sama dengan integralnya adalah, karena fungsinya sama, hanya min sama plus, ini min kena min jadi plus ya, maka dia menjadi 2 kali akar ini ya. Nah, ini saya buang. Saya buang. Nah, DX. Nah, begitu. Sama dengan, ya udah tinggal diintegralkan pakai cara substitusi ya. Nah, coba cara substitusi itu apa? 2 per gitu ya. Ini N-nya adalah setengah nih, N-nya ya. Kemudian A-nya adalah 2, berarti dia menjadi 2 per 3 per 2. Kemudian dikali turunan dari X min 1 adalah 1 gitu ya. Kemudian X min 1 pangkatnya jadi 3 per 2 ya. 3 per 2. Nah, seperti ini. Oke, tinggal dimasukkan ke sana. Jadinya adalah, ya udah nanti dilanjutin ya. Sudah jam 11 ternyata. Oke, apakah ada pertanyaan? Bedanya DX sama DY. Pokoknya kalau kita menghitung dalam DY, itu berarti fungsinya dalam X sama dengan. Oke? Nah, ini perhatikan, ini fungsinya variabelnya harus variabel bebasnya Y, maka dia DY, gitu ya. Maka batas integralnya juga Y, batas bawah sama batas atas integralnya. Tapi kalau dalam DX, maka batas integral kiri kanan nih 1 sama 10 ya. Variabel bebasnya adalah X. Maka tadi kalau fungsi di soal masih X sama dengan, nah ini X sama dengan kita ubah jadi Y sama dengan, gitu ya. Apakah jelas sampai di sini? Oke, nanti silahkan dicoba kerjakan. Soal yang selebihnya ya, nggak ada gambarnya ini ya. Pokoknya pelajari trik yang nggak pakai gambar. Gimana? Nah, ini caranya juga sama ya. Pokoknya Y1 disamadengankan dengan Y2 buat cari batas integral. Habis itu, cek fungsi mana yang lebih tinggi supaya kalian nggak keliru Y1 min Y2 atau Y2 min Y1 gitu ya. Yang ini sumbu X itu artinya Y sama dengan 0 gitu. Cara mencari batas integral ya, Y-nya di 0. Oke. Saya stop share.